Kalau dari segi gua sebenarnya sih nyawa harusnya lebih utama. Waifu dulu yang pertama. Jadi cewek silakan masuk duluan gitu. Semakan belakangan gitu. Yang penting cewek. Karena cewek apa? Bisa meneruskan keturunan gitu. Kalau cowok, kalau cowok satu dulu, kalau satu cowok banyak cewek masih bisa dong. Masih bener tuh. Dengar naif bentar lagi cowok. Ya enggak dong. tidak berkorban untuk keterusan bangsa. Ini memang enggak piansi doang. Nggak bisa naik lagi. Piansi doang anjing. Ya, lanjut. Ya, bener. Tapi kalau menurut lu dahulukan mana sih sebenarnya? Politik dulu atau ekonomi dulu? Yang ini nih sebenarnya karena kita juga sebenarnya nggak bisa, karena gini, kita ngomong negara ya, nggak ada full politik, nggak ada. Nah kalau misalkan pertanyaan gini, apakah politik lebih mempengaruhi mana nih? Politik lebih mempengaruhi ekonomi atau ekonomi lebih mempengaruhi politik? Politik lebih mempengaruhi ekonomi. Salah satu contoh, krisis waktu itu di krisis Asia di tahun 98, bukan Indonesia ya, 97, awalnya akarnya di Thailand tahun 97. Iya. Itu utangnya terlalu besar, kondisi politik bergejolak nih. Akhirnya investor pada cabut dana kapital. Ibaratnya kalau investor asing nyabut dolarnya lah dari negara itu kan, akibat padahal ekonominya sebenarnya ya bebannya di utang luar negeri. Tapi karena masalah utangnya terlalu tinggi, terus politiknya ini jadi merambat ke masalah politik, akhirnya investor itu cabut dana ya bergejolak. Anjlok mata uangnya, utangnya makin gede. Jadi menurut lu kalau politik terganggu maka ekonomi sedikit banyak akan terganggu. Ini cukup signifikan lah pengaruhnya. Dan itu jauh lebih signifikan dibandingkan kalau misalkan ekonomi dulu yang terganggu. Karena kalau kita lihat kan biasa awalnya gini, kalau ekonomi terganggu, wah risiko negaranya naik. Politiknya juga orang investor juga mikir, wah politiknya jadi begini nih. Tapi kan kejadian juga nih di negara kita nih. Dulu kita punya presiden 32 tahun, gara-gara ekonominya hancur, kok ya politiknya jadi ikutan hancur. Kena itu karena masalah ya itu tadi kalau gua bahas di masalah Thailand ya. Gini lah, kalau misalkan utang luar negeri terlalu besar, kan artinya kan investor juga yang menanam. Iya pasti. Wah ini ragu lah. berarti nih birokrasinya, politiknya gimana nih sampai dia bisa berarti kan sebenarnya accept kalau ekonomi lu terganggu, political trust bisa penanam modal kan akan ada bukan lebih ke negaranya sih, risiko negaranya, tapi ya memang ada unsur akan lari ke politik lah pasti ujung-ujungnya. Politik itu goyang. Dan biasa kan sekarang kan ekonomi kan udah terbuka ya. Iya, maksudnya terbuka apa nih? Maksudnya yang nggak ada yang tertutup, maksudnya nggak ada full ekonomi itu yang nggak ada perdagangan bebas. Nggak ada perdagangan internasional. Pasti hampir semua di dunia tuh ada perdagangan internasional. Meskipun kita tahu ya banyak negara-negara ekonomi tertutup. Zimbabwe. Iya, termasuk juga di cerita ini kan sebenarnya tertutup, negara di SNK ini kan ekonominya tertutup ya. Nah, dan itu tidak realistis jadi tidak ada ekspor keluar dan tidak ada impor. Iya, juga. Akhirnya begitu kan? Iya benar-benar. Jadi produksinya nah, kalau misalkan di cerita SNK ini, menurut lu yang lebih powerful itu politik atau ekonomi? Yang lebih powerful politik lah, karena dia udah tertutup nih. Jadi yang berkuasa itu bisa mengatur. Iya, karena kalau sistemnya ini menurut gue ini dia sosialis sistem negaranya ini. Jadi semua meskipun sosialis kan ini kan kerajaannya. Jadi apapun yang diputuskan raja, pendidikan kan, tapi semua negara yang handle. Makanya itu tadi ndak kurang realistisnya, mungkin salah satunya itu selain kita yang ndak realistisnya terlalu tertutup. Karena negara yang sekelas Korea Utara, Zimbabwe itu data-data mengenai ekspor impornya masih bisa didapat. Tapi mungkin nggak hal ini terjadi di SNK, karena kalau kita lihat ya di season 1 ini, kira-kira itu kita bisa sejajarkan peradaban di SNK ini dengan peradaban medieval, artinya sebelum peradaban industri. Karena kita lihat kan dia transportasi masih kuda. Iya. Ini masih memang lama banget. Dan makanya kan artinya
pada zaman itu kan belum ada yang namanya industrialisasi. Sistem bank itu masih belum ada. Ya. Masih pakai sistem Barter. koperasi kan. Terbang akan mereka. Gue nggak tahu sih karena di situ nggak bahas. Setidaknya ada yang mengatur tentang masalah inflasi tersebut lah. Harusnya ya. Harusnya. Karena sekelas. Ya mau kayak gimana ya, harga is number one. Apalagi masih tradisional begitu. Oke. Barter jadi nuker ayam, Pak. Gue nggak tahu ya, tapi sistemnya Iya, nuker ayam sama kambing. dia sistemnya Kurban emang di barter situ apa? masih. Gue nggak tahu juga sih karena nggak dibahas di situ juga di Kita barter atau cekin enggak. aja, kita cekin nih. Jadi gitu sih. Kalau sisi lain yang realistis, konfliknya pastinya. Nah, konflik apa yang menurut lu yang paling kena? Konflik yang menurut gue paling kena adalah ketika si polisi Aaron yang di episode pertama, karena gue by the way belum nonton sampai jauh-jauh banget. Iya. Di episode pertama si Aaron kalau nggak salah sama si siapa? Mikasa kan lagi gotong kayu. Ada polisi main. Itu kan ada konflik. Iya, lagi mabok. Aaron yang bapaknya memang ibarat kata pintar lah ya. Nurunin kan. Bukan nurunin. Aaron kalau ngelihat sama bapaknya itu berbanding terbalik gitu. Iya, Aaron itu sebenarnya bego banget. Berbanding terbalik banget karena tapi Aaron punya sosok yang bisa bimbing gitu. Nih lu kasih tahu nih kata bapaknya begini, mungkin Aaron bisa melihat situasi itu. Dan pada saat Aaron ngasih tahu itu ke polisinya yang lagi mabok segala macem, polisinya kan kayak kelihatan ya memang apa ya, mereka itu sebenarnya diciptakan untuk ya aman-aman ya. Emang selama 100 tahun ini udah aman kan? Belum ada tembok jebol. Jadi menurut mereka belum kerja yang sesungguhnya. Jadi masalah kredibel di sini juga skill dari polisi juga dipertanyakan. Karena pada saat itu siapa yang mamanya ketiban? Kan ada satu polisi mau nolongin. Mau dibunuh kan? Pas lihat itu takut. Tapi sebenarnya ya, kalau gua ngeliat dari sudut pandang yang beda ya, pada kejadian itu sebenarnya si polisi itu bukan takut. Dia memperhitungkan sebenarnya probabilitas dia, kemungkinan dia menang lawan itu, dan nanti dia bisa melindungi Eren dan Mikasa. Ada apa juga sih. Nah, cuman hal yang menarik adalah begini. Kan tadi lu bilang ya kalau si polisi di SNK ini dia tidak terlatih untuk battle secara nyata kan. Karena kondisinya aman-aman. Udah 100 tahun ya kan? Iya. Orang udah comfort zone susah. Pertanyaannya, apakah tentara kita juga begitu? Iya benar. Enggak lah. Kita dari tahun Kita 1900 berapa ya? Terakhir itu perang itu 66 ya. Yang PKI itu. PKI, iya 60-an kan? Sampai sekarang itu tidak ada kita dilatih untuk perang selain di tim-tim. Ya, kalau Pertanyaannya, apakah pada suatu saat nanti kita dalam kondisi perang, apakah tentara kita bisa siap atau tidak? Ya tidak perlu kita yang jawab dong. iya, dan bukan ranah gue juga. Ini hanya Berarti kan- pertanyaan saja. Nah, berarti kan bisa dibilang sebenarnya itu si kondisi di SNK itu sebenarnya cukup relevan dong buat kondisi kita kan. Relevan. Dari Tapi ya kalau polisi. tidak relevan nih ya, masa kita bernegara hanya untuk memerangi monster gitu. Iya dong. Itu aja. Ada kebutuhan. Kan monster-monster di gedung sana. Aduh, beda dong. Jangan dong. Jangan sebut itu. Oh yes, jangan. Aduh, Nah, kita aduh. balik ke politik nih. Jangan. Kalau menurut kalian berdua, Ap- apa yang bagian yang menarik dari political di SNK? Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Kalau gua segmen yang paling menarik ya di season 1 gua belum terlalu gimana-gimana sih, karena di season 1 itu menurut gua Baru pengenalan ya? baru pengenalan. Belum Jadi kayak kelihatan betul. baru dikenalin, oh si ini pemimpin ini, si ini pemimpin ini gitu kan. Jadi si ini siapa gitu. Baru diperjelas ini. Untuk politiknya sih kalau menurut gua belum terlalu dapet di season 1-nya. Oke. Cuman ada satu yang sempet jelas banget politiknya, itu ketika si siapa yang tadi mau nyelamatin orang tuanya si Eren, kalau nggak salah namanya Hannes ya. Hannes. Nah itu dia di kayak jiwanya itu kayak di antara bimbang, karena mungkin ya tadi yang dibilang 100 tahun nggak aman-aman aja gitu kan, tiba-tiba Perang lagi. panic attack kan gitu, nggak tahu Surprise. apa-apa, surprise attack. Nah, terus dia dipertaruhkan suruh tutup tembok
ya kan yang sebelum kolosal sebelum armor Titan menerobos tembok yang kedua itu kan dia dipertaruhkan nih, temen-temennya mau diselamatin apa enggak gitu kan, terus kayak antara nyelamatin temennya atau nutup temboknya gitu kan. Jadi di situ tuh kayak pilihan choice yang benar-benar 100 tahun itu yang nggak pernah ada selama 100 tahun gitu, tiba-tiba di situ dapat, dan ya akhirnya dia mengorbankan teman-temannya gitu, dan ya pada akhirnya ya jebol juga. Kalau dilihat-lihat dia mirip ya sama yang ibarat kata dengan cara kepolisian dimanapun, nggak tahu dimanapun, atau kalau gue lihat di Indonesia polisi kan dilatih dan kalau udah lulus dia langsung diterjunkan kan, benar nggak? Langsung diterjunin, misalnya polisi lalu lintas dia langsung abis lulus dia langsung bisa langsung nyetopin orang, bisa langsung menindaklanjuti orang gitu kan, iya kan? Sama kayak ceritanya kayak di polisi ini, polisi si Hannes ini. Si Hannes ini kayak seakan-akan setelah dia lulus dia langsung kayak, ya maksud gua udah 100 tahun nih kita aman nih, udah lu lulus, oke, lu langsung kayak bertugas di sana gitu loh. Dan tidak ada pelatihan-pelatihan yang kayak seakan-akan akan ada kejadian surprise attack kayak udah dulu kan seminar. Iya, seminar, tapi kan kalau di sini kan kalau di sini latihan. Tapi kan kalau di cerita ini kayak seakan-akan latihan untuk membunuh atau seakan-akan cuma kayak basic untuk melakukan attack itu kan tidak dilakukan secara kayak sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi kayak mereka tuh seakan-akan cuman udah lulus sudah silakan kalau kerja, lulus sudah silakan kerja. Jadi compatibility-nya di situ kayak tidak terlihat sama sekali. Untuk melawan Titan pun akhirnya pun banyak ratusan orang dari polisi yang dari pas lagi temboknya hancur kan langsung kayak out juga kan. Iya, istilah kata kan kalau di cerita ini yang latih tanding gitu ya. Latih tanding buat ngelawan Titan kan cuman si pasukan pengintai kan. Setelah temboknya jebol ya kan baru setahun setelah itu si Eren baru ikut ke pelatihan ke kepolisian yang benar-benar untuk dibangun untuk membunuh, untuk melawan si Titan kan. Itu. Nah, ini gua ada ingat satu act yang cukup menarik. Jadi kan di season 1 tengah-tengah itu kan ada kejadian di mana setelah mereka latihan kan, lulus latihan, kemudian si dinding kedua, dinding Rose kan dijebol tuh. Iya, sama armor Titan. Habis itu kan ada kejadian di mana Mikasa itu dia datang ke satu titik, satu gerbang, yang gerbangnya itu banyak warga ketahan karena kereta supply itu nggak bisa lewat. Oh, yang orangnya kayak seakan-akan dia tuh kayak sultan lah. Kayak terus dia nahan barangnya. Pokoknya lu orang rakyat nggak boleh masuk sebelum barang gua ini masuk. Kenapa? Lu masuk juga nggak ada gunanya kalau supply gua nggak masuk. Nah, yang jadi pertanyaan gua adalah gini. Seharusnya menurut kalian, sekali lagi ini menurut kita ya. Mana sih yang harus didahulukan, supply barang dulu atau rakyat dulu? Kalau lu dah, dari gua ya pasti rakyat dah. Ya karena udah urusan nyawa. Nah tapi kan gini, misalkan rakyat masuk, tapi makanan ada makanan. Nah Jawa juga melayang. Nah ini. Sedangkan produksi nggak bisa kita tingkatkan. Jadi begini, kalau di sistem namanya kalau harusnya ya secara normalnya kalau misalnya sistem negara itu realistisnya, kalau udah ada nerapin dia sistem sosialis, dia harus siap dengan defisit budget yang besar. Karena semua dia yang tanggung. Dan kenapa pada saat 100 tahun itu pemerintah tidak mengembangkan supply-nya? Atau dia nyimpen di mana? Mungkin barang-barang yang cepat rusak kali ya. Mungkin kalau barang-barang makanan kan cepat rusak tuh. Yang kalau disimpan berlama-lama kan mungkin nggak bisa. Cuman kenapa enggak seharusnya si pemerintahannya itu ya bangun satu minimal one step ahead lah dari sistem produksi yang sekarang lebih meningkat seenggaknya. Jadi pada saat nanti Titan itu tembok itu jebol, seenggaknya masih ada supply yang tersedia. Dan gua rasa pemerintahnya pun tidak melihat itu karena selama 100 tahun udah di comfort zone. Nah, karena supply masuk ke bisa jadi. Nah, bisa jadi seperti siapa? Ya, saya tidak tahu. Nah, bisa jadi karena pas di pembagian makanan Eren dan teman-temannya itu 3 orang kalau nggak salah ya. Yang di ngungsi itu dia dapat roti satu-satu. Iya. Itu kan si polisi yang bilang, ngapain sih lu, tadi gue bilang, ngapain sih lu lu orang masuk kasar gitu, nambah kelangkaan aja lu kayak gimana
ya itu sebenarnya hak dari masyarakat dong. Lu kan Jadi, bisa mengayomi. jadi Benar. kalau seandainya lu lebih memilih Kita selama rakyat 100 dulu, tahun itu, rakyat ya dulu. rakyat dulu. Karena 100 tahun itu harusnya selama 1 abad Cina udah perlu beratus-ratus tahun untuk jadi negara maju. Bener. Cuman Masalahnya bukan maju ya, lebih negara berkembang, lebih lebih pesat lah. iya. Sekarang kan jadi tren kan dia. Iya benar. Jadi pusat Tapi perhatian. masalahnya gini loh, kalau gua lihat ya sisi pandang gua, kita tidak bisa membandingkan si negara SNK ini dengan negara manapun, kecuali dengan negara siapa ya, yang hanya di pulau Hawaii misalnya. Karena Tapi Hawaii juga masih ada korelasi dengan negara lain. nah, Karena dia terlalu makanya dia menutup. masih bisa ekspor dan impor. Mungkin Sedangkan kita si bisa negara ngomongin, ini, kita bisa ngomongin bisa Korea korelasi Utara. Korea Utara. Korea Utara meskipun dia tidak di pulau, dia hati-hati masih. Anda menyebut Korea Utara. Ya kan saya cuma hanya Tapi- menjelaskan basic. Kelas Korea Utara pun yang memang kita taunya tes nuklir, tes apa ya kan segala macam itu juga tetap masih data ekspornya pun masih bisa Iya. Bisa dibaca ya? Oh masih bisa Nah, dibaca. kan makanya yang gue bilang tadi, kita tidak bisa membayangkan sebuah negara yang dia benar-benar tertutup. Jadi kalau gue sih akan lebih, nanti gue belakangan ya, narasumber dulu. Benar Pak. sama. Kan kalau dari Edo dia lebih rakyat dulu dong jelas. Ya, masalah Kalau nyawa Edo, dong. Nyawa, benar. Kalau dari segi gua sebenarnya sih nyawa harusnya lebih utama. Waifu dulu yang pertama. Jadi cewek silakan masuk duluan gitu. Urusan makan belakangan gitu. Yang penting cewek. Karena cewek apa? Bisa meneruskan keturunan Iya. gitu. Kalau cowok, Nggak ada cowok. kalau cowok Iya. satu dulu, kalau satu cowok banyak cewek masih bisa dong. Masih bener tuh. Dengar? naif bentar lagi cowok. ya enggak dong. Tidak berkorban untuk keterusan bangsa. Tapi memang enggak piansi doang. Nggak bisa naik lagi. Piansi doang anjing. Ya, lanjut. Nah gitu, jadi kalau menurut gue sih nyawa ya lebih diutamakan, harusnya nyawa. Tapi di satu sisi kita juga perlu namanya suplai makanan. Manusia tidak bisa hidup tanpa makan gitu. Walaupun bisa dengan minum doang, tapi hanya bertahan berapa lama. Ya. Nah tapi di sini tadi seperti Edo bilang itu bahwa kenapa sih nggak dipersiapkan dari kan dia punya jangka waktu 100 tahun sebelum Titan menyerang kan. Kalau Titan apa? Nendang itu kan apa tembok pertama kan. Nah, di situ kan kalau menurut gue pribadi ya rasanya sih pemerintah udah menyiapkan suplai makanan ada pasti untuk setiap apa kan negara itu kan dibagi jadi tiga tahap kan. Dan apa? 3 wilayah. 3 wilayah kan yang dibatasi oleh dinding kan. Iya. Nah, karena jadi mungkin setiap daerah itu udah punya tempat, udah punya penyimpanan masing-masing gitu. Tapi ya kembali lagi dikuasai oleh siapa itu. Dia punya suplai makanan itu Iya. dikuasai oleh siapa dan dibaginya itu gimana gitu. Nah, di sini kan di episode 2 di sini dibilang kan bahwa ini gua ngambil sumbernya dari wiki kan. Setelah 1 tahun penyerangan si Colossal Titan yang pertama kali itu, di sini kan dibilang during next year dia udah mengalami kekurangan makanan nih di mungkin bagian di sini nggak disebutin sih, mungkin di wilayah distrik yang depannya yang bagian itu kan. Dia kan pemerintah itu menyuruh refugees itu ini ya apa namanya? Apa ya? Pengungsi ya. Pengungsi. Nah, disuruh kan pengungsi adalah untuk bekerja di ladang. Ada 2 pilihan nih pemerintah ngasih. Bekerja di ladang atau kita perang melawan untuk mengambil kembali tembok Maria. Ya. Nah, dia tuh pemerintah tuh hampir menyuruh 200 di bagian depan tuh yang apa namanya? Wilayah apa namanya? Maria. Nah, itu punya orang tuh 250.000 perkiraan ya. 20% dari seluruh Jumlah populasi penduduk di negara itu. Tapi di sini kan makanya di sini kan apa namanya karena saking banyaknya penduduk itu 250.000 itu bukan dikit loh, banyak ya. Mungkin persediaan makanan yang sudah dipupuk itu dalam waktu 100 tahun itu kalau digunakan dalam keadaan begitu pasti habis dong. Ya. Makanya pemerintah kan nyuruh rakyatnya yang pengungsi itu kerja atau enggak lu perang gitu untuk klaim kembali. Tapi pilihannya kalau lu ngeklaim ya lu pasti mati sama Titan gitu. Sama Titan pasti mati. Gitu. Kalau buat Biki, Kalau gua pentingan supply atau orang
Nah ini, jadi menurut lu pentingan mana? Oh gitu. Iya kan? Wah, gue baru menjelaskan. Saya jadi gimana gitu? Belok baru. Lebih mana? Kalau gue lebih penting wanita kayak tadi. Orang berarti. Orang Kawan. orang. Nyawa nomor satu. Kalau gua nggak pilih dua-duanya. Lah, pertanyaan Itu gimana nih? Udah aneh apa? Udah. Coba jelasin. Lanjut, coba. Kalau Ini gua nggak pilih, menarik nih. kalau Apa? gua nggak pilih dua-duanya, karena gimana ya? Menurut gua lebih baik mengorbankan sedikit daripada mengacaukan apa yang udah ada dan menambah korban selanjutnya. Apa yang dikorbankan? Ya itu tadi mungkin dengan kayak Menutup gerbang tidak memberikan masuk. menutup gerbang ya Iya, mungkin ya benar. dengan persiapan menutup gerbang lebih cepat apa segala macam gitu-gitu. Mungkin keselamatan Walmaria bagian dalamnya itu mungkin bisa lebih terjaga daripada kita kayak ributin kayak beberapa orang ini yang notabene kalau ini hancur lebih banyak lagi dampaknya gitu. Ya kan? Jadi Mau korban orang. mau supply-nya masuk dan orang-orangnya mati juga ya supply-nya juga kan tadi dibilang supply bahan makanan itu kan nggak bisa bertahan lama juga kan, jadi ya dengan dengan sendirinya akan itu juga. Jadi kalau misalkan lu juga. Jadi, punya kuasa, ya udah lu tutup aja, nggak ada yang boleh masuk baik manusianya maupun supply-nya. iya, terjaga gitu. tapi kalau Malah gua supply-nya nggak boleh masuk. Sama supply-supply-nya. sama supply Jadi yang- nggak boleh masuk jadi kalau yang- menurut gua. Yang kedua itu ya nggak ada. Iya, Dampak nggak ada apa-apa. diri. Iya. Kalau bisa nggak usah, tapi gue akan kalau gue jadi pemerintahnya gue bakal kayak tugasin polisi gue untuk stay fokus di situ untuk supaya nggak jebol temboknya begitu. Kalau gue begitu. Boleh nambahin nggak sedikit? Nah, Nah, boleh nih. ini kalau ini menarik nih. Cuma kan kalau gua lebih menekankan pada gini lah sekarang. Di episode 1 atau episode 2 gua lupa. Di situ ada bilang bahwa pemerintah, kalau tidak salah ya koreksi ya, tolong Iya. di bagian filmnya itu dibilang bahwa kenapa pemerintah pusat itu di distrik Cina kalau nggak salah namanya Cina bukan sih? Iya, yang paling dalam. dalam. Nah itu karena alasan satu keterbatasan anggaran pemerintah, budgetnya nggak gede. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa gue bilang Jawa? Yang penting ya karena sistem bernegara tahu dong, pajak dong. Iya, benar. Nah, Iya, pajak. di sana kalau kita mengorbankan orang yang begitu banyak, meskipun even nggak dikasih tahu ya berapa banyak itu jumlah yang mati. Kurang lebih kalau nggak salah di cerita itu pada saat Walmaria di itu hancur. itu hancur, mereka kehilangan sekitar 20% jumlah, kalau nggak salah 20 atau 30% Berarti jumlah penduduk. Jumlahnya 250.000 tadi. Kurang Kurang lebih. Kurang lebih 230%-nya katakan ya berapa lah ya. Iya, Nah itu kan pajak, bro. pajak. Tapi kan masalahnya gini loh, Buat dia bangun sistem lu bayar pajak ya. Orang produksi. kalau punya duit bayar pajak. Orang kalau punya resource buat bayar pajak. Sedangkan resource-nya itu ditinggal di luar. Dia tidak punya resource, boro-boro lu minta dia bayar pajak. Yang ada lu akan jadi beban. Ya, tapi menurut gua di sini setidaknya kan tadi kan rakyatnya disuruh kerja nih. Dia Kerjanya di mana? Sedangkan lahannya itu kan terbatas, Bos. pertani kan tadi ya. Bertani kan itu di wilayah Maria luar. Sedangkan itu sedang dikuasai oleh Kita. kita. Setidaknya Istilahnya gini nih, kalau kita analogikan mungkin si Titan ini gerombolan bandit lah. ya yang siap Versi bunuh lah ya. besarnya, gitu. Nah, bandit, mafia. Kalau kita suruh masyarakat kita buka lahan pertanian di situ, habis dihajar sama bandit. Lu masuk, tidak ada pekerjaan, kita boro-boro suruh dia bayar pajak. Nah, Kita malah harus ngasih dia makan. nah ini balik lagi nih masalah yang tadi, masalah yang sosial segini. Pemerintah kalau udah bisa handle harusnya selama 100 tahun kalau udah bisa handle satu negara dengan makmur, maksudnya setidaknya dia merasa dia aman lah gitu. Setidaknya kan dia harus nyiptain pos-pos yang bisa bikin ada penghasilan gitu. Setidaknya kalau di pajak kan kita di ekonomi tuh ada namanya base pajak gitu. Base pajak, nah seenggaknya kalau manusia base pajak kan sebenarnya kan subjeknya kan kita juga. Iya, benar. Orang-orang Masih gitu. juga. Ya, setidaknya jangan dikasih liwat dulu gitu loh. Sebenarnya base pajaknya, potensi pajak itu masih bisa diserap gitu. Benar. Secara itu. Tapi even nggak disebutin ya pajak di situ, disebutin nggak sih? Ada karena ada satu act di mana pada saat pasukan pengintai balik itu masyarakat pada bilangnya gini, buat apa gue bayar pajak cuman ngegendutin orang-orang seperti mereka. Nah itu masalah kredibel pemerintahnya sih kalau kayak gitu. Dan gue juga ngelihat pemerintahnya kan kalau nggak salah
di film itu jadi dummy juga kan, maksudnya memang bohong-bohongan gitu. Dan menurut gua mau polisi nggak siap, Iya betul. polisinya emang nggak siap. Dan gimana atas? Nggak siap itu turunan dari mana? Dari atasnya. Ya. Dari lagi. Oke, sebelum kita menutup ya, berarti kan kesimpulannya adalah kalau dari kalian berdua nggak apa-apa kasih masuk orangnya ya, supply ditinggal nggak apa-apa kan. Kalau dari Bung Diki kan ya dua-duanya aja. Iya, kalau Di cut close. aja daripada Jadi kayak yang tadi. si Maria nggak ada Iya. efeknya. Iya, jadi ngefeknya nggak jauh-jauh. Tapi ada Sendiri efeknya, kok kayak gitu. ada efeknya di situ. Meskipun kita nggak masukin orang atau suplai makanan dari situ ke dalam, meskipun di luar dari pajak ya, kita nggak ngomong. Jadi itu efeknya mungkin ke dalam mental orang yang di dalamnya. Benar. Lu bayangin, wah anjing nih, kalau tembok gua yang abis ini hancur, gua nggak bakal bisa selamat kehidupan lanjutnya. Dan dari situ pemikiran mental orang-orang banyak lawan pemerintah yang dikit bakalan lebih menang, bener nggak? Bakalan muncul yang namanya resistance, Nah. bakalan muncul yang namanya resistance meskipun dari pihak polisi Nanti bisa jadi ada pemberontakan. bakalan bisa ada pemberontakan dan itu Justru- bakalan jadi Justru kalau menurut gua dengan adanya pemberontakan ini, pemerintah akan dilatih lebih siap lagi. Kemungkinan kepolisiannya dari militernya bisa jadi lebih aktif lagi kan selama 100 tahun ini kan sudah Ya. dari dilatih, lulus, lama-lama jadi pasif kan maksudnya Ya, kayak benar-benar. ini Cuma jadi ketika mabuk-mabukan ada doang. resistance, ketika ada pemberontakan, jadi mungkin ada kubu-kubu kecil gitu kan, Iya. pemberontakan gitu ya. Mungkin pemerintahnya ya jadi lebih aktif lagi kalau menurut gue sih begitu. ya itu actually yes, maksudnya oke itu sisi positif ya, tapi sisi negatif dari lainnya pasti perekonomian bakal jatuh juga, benar nggak? Orang masyarakat yang udah jadi resisten pasti dia bakalan nggak mau bayar pajak, suplai makanan juga bakalan dikit dengan sendirinya, maksudnya untuk dia sendiri ngapain gua harus ngesuplai ke pemerintah. Nah lanjutnya lagi kayak ceritanya kayak kita relasiin aja nih ya, kayak di Hong Kong meskipun dia resistennya gede, di setiap tempat itu pasti ada pemberontakan gitu kan. Polisi juga hitungannya diaktifkan kembali, ya kan? Polisi aktif dengan bawa senjata, bawa tembakan gas air mata. Itu oke ya, polisi jadi aktif lagi. Tapi bukannya itu semakin aktif polisi, bukannya semakin aktif resistance. Benar? Iya. Ya kan? Bakalan muncul resistance yang bakalan lebih anarkis dibanding polisinya. Nah, itu sih posisi Ya. pola pemikiran yang harus kayak dipikirkan kalau untuk tidak mementingkan kemanusiaan. Itu bakalan mengganggu mental manusia banget sih. Tapi balik lagi ke alamnya mereka, ke yang masalah Titan ini, ya kan? Kalau misalnya mereka ada resistance ya tinggal mungkin ini politiknya tinggal kayak ngomong aja, lu mau gue lindungin nggak, atau temboknya mau gue bukain sekalian, Titannya gue masukin sekalian, maksudnya gitu ya. Maksudnya jadi mungkin kayak resistance ini bisa jadi mikir juga, kalau gue nggak dilindungin sama kaum militer ya nggak mungkin dia bisa menang, walaupun dia bisa menang lawan militer, dia belum tentu menang lawan Titannya gitu. Mungkin bakalan bisa Jadi makanya ya. dari pemikiran itu gue bilang ya lebih baik cut off aja daripada masuk semua, korbannya jadi makin banyak. Oke, kita udah sejam lebih ya. Sekitar hampir sejam. Oke, berarti sebenarnya masih banyak yang kita bisa bahas. banyak banget yang bisa dikorelasikan ya Cuman nanti Masukin. kita akan lanjutkan mungkin di episode selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang pendengar kita mau ikutan, kalau menurut gue begini, kalau menurut gue sebaiknya yang dilakukan ABC, teman-teman boleh komen di bawah, kasih tahu kita, nanti kita juga akan baca kok. ya. Dan untuk episode kali ini mungkin sampai di sini. Kita mungkin nanti akan bahas lagi masalah masih tetap SNK, dan mungkin nanti di episode selanjutnya bisa kita bahas di season 2 ya. Di season 2. Tapi next berikutnya kita bakalan ngebahas tentang SMK tapi dari sisi musik. Oke. So jadi buat teman-teman, terima kasih udah nontonin kita semua. Terima kasih Udah dengerin mendengarkan kita semua. dan mendengarkan di Spotify dan di YouTube juga yang udah nonton. Thank you. Thank Jangan you. lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya juga gratis. Tinggal tombol pencet, Oke. tinggal pencet. Pencet di bawah. So See you. dan sebelum itu kasih pertanyaan dulu. apa? Oke. Kasih pertanyaan apa nih? Iya, kayak kemarin. Oke. Sekarang gua ganti Iya. ya. Tai penguin warna apa? Oke, bye bye. Anjing itu pertanyaan gua. Sip, that's a wrap.